Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di podcast suratkabardigital.com. Kali ini kita sudah bersama salah seorang yang cukup legend bagi saya juga. Saya panggil Bang sajalah, Bang Ahmad Syarif Nijami ya, ASN biasanya. ASN. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Bro Rudi. Oke. Sekarang di mana, Bang? Sejak Juli tadi tugasnya di Badan Kesbang Pol Kota Banjarbaru, Mas Bro. Kesbang Pol. Iya. Kesbang Pol. Oke, nggak jauh-jauh dari persoalan kota. Oke. Pasti, Iya. pastinya. Kalau dulu dengan kawan-kawan sempat jadi Kabag Humas juga ya. Iya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun cukup lama. Dan salah satu yang kalau menurut saya pribadi sih selama bertugas di Banjarbaru, Bang Nijam ini ya legend. Alhamdulillah. Iya. Bang, bicara soal Kesbang Pol, apa sih Kesbang Pol tuh? Kesnya itu apa, Bang? Kesatuan. Kesatuan. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi ya sebenarnya kalau kita kenal dulu Kesbang Linmas. Dulu ya? Ya dulu. Kesbang Linmas. Tapi Linmasnya sekarang kan ke Satpol. Ke Satpol. PP. Tapi bajunya Linmas kan udah hilang sekarang. Udah hilang. Udah hilang. Cuman ada tugasnya yang memang. Tapi bidangnya masih ada di Linmas. Di kami tidak ada. Di Satpol mungkin Memang ya. di Satpol PP sekarang. Oke. Nah, Bang Nijam, apa yang biar warga tahu lah Kesbang Pol itu kerjanya apa? Kesatuannya maksudnya apa? Kebangsaan itu maksudnya apa? Politik itu maksudnya apa? Iya, Gimana? jadi Singkatnya lah, singkatnya. Jadi gini Mas, Bro Rudi Azhari. Siap. Iya. Intinya bahwa tugas kami di sana itu adalah untuk menyuarakan, menggalakkan dan mengapresiasi. Artinya dalam hal sinergitas sebenarnya antara keinginan masyarakat untuk berpolitik, untuk ikut berperan serta Terlibat dalam demokrasi mungkin. Iya, dalam demokrasi kebangsaan kita. Artinya di situ kan kita ada 3 bidang sebenarnya, yaitu bidang politik dan ormas. Itu bidang 1 kalau di kami. Bidang 2 kan tentang wawasan kebangsaan. Kemudian pendeteksian dini berbagai masalah dan pemantauan orang asing. Kalau di bidang 3 kan ada ini tentang ideologi juga. Dan itu saya pikir luar biasa bidang itu. Karena ada urusannya hampir dunia wal akhirat itu. Iya kan, ideologi kebangsaan, ideologi agama, ideologi kemudian sosial, agama, budaya, ekonomi. Jadi memang melingkupi semua hal. Jadi tugasnya memang banyak hal yang harus diurus. Walaupun sebenarnya kalau sebuah badan itu kan adalah sebuah bentuk SKPD koordinasi. Oke. Ya. Nah, ini yang baru, Banjarbaru kan sudah berstatus ibu kota. Tentunya akan beda persoalan. Betul. Akan meningkat beban tugas kita sebenarnya. Dan karena eskalasi sebuah IKP kan berbeda dengan hanya kota biasa. Jadi itu juga mendorong kami untuk bekerja 2-3 kali lipat dari biasanya kan. Nah, makanya kita juga sekarang di Badan Kesbang Pol juga benar-benar luar biasa fokus untuk mendukung kinerja pimpinan kami kan dan pemerintah kota ini, karena di bidang politik kita sudah masuk ke fase pertama untuk Pesta Demokrasi kita di 2024. Ini kan bentar lagi nih. Iya, ini kan sudah digongkan tadi di bulan tanggal 22 Juli tadi sudah mulai pendaftaran partai politik kan. Tapi nanti dulu Bang, kita ngobrol soal politik, itu yang lebih paling menarik. Oke. Kita taruh belakang dulu. Iya, maksud saya tadi tapi gini. itu yang paling menarik. Iya. Tapi kita simpan dulu. Iya, maksud saya adalah orang mengenal bahwa Badan Kesbang Pol itu hanya tugasnya dalam tanda kutip 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Iya, tapi kan tidak. Yang mau saya sampaikan adalah mereka lupa bahwa di situ juga ada Kominda, ada FKUB, Perkumpulan Umat Beragama. Iya. Ya kan, kemudian deteksi dini, kewaspadaan dini dan sebagainya. Jadi tidak hanya itu. Artinya tugasnya sehari-hari itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, tapi Bang Nijam, saya mencoba mungkin bertanya lah. Mudah-mudahan ini jadi informasi ke masyarakat.
sesuatu yang mungkin beda. Bang Rijal, status ibu kota ini tentu banyak potensi, juga banyak tanggung jawab. Betul. Baik itu dari pemerintah ataupun masyarakatnya. Betul. Ditambah lagi soal perkembangan pengaruh era digital. Betul. Satu soal kesatuan. Nah, apa yang ingin atau sudah dilakukan Kesbangpol agar pengaruh-pengaruh itu tidak mempengaruhi ideologi yang ada di Indonesia ini? Gimana? Atau sudah dilakukan atau gimana? Sebenarnya gini, Mas Bro, kami rutin sebenarnya ya menyelenggarakan sosialisasi yang polanya mungkin standar dulunya. Nah, sasaran kita ini kan sebenarnya kalau yang sudah umur ya, maksud saya ini dalam kalangan ataupun umur yang agak tua itu sebenarnya sudah pernah terlibat bahwa di sebelumnya di waktu muda itu sudah dididik untuk memang mencintai tanah air dan bangsa ini. Nah, jadi sasaran kami ini di pelajar dari SD, SMP ke SMA. Itu target utama ya? Target utama kami, karena tantangan kita ini kan luar biasa, Mas Bro, dibandingkan umur kita kayak gini nih, yang sudah menginjak 40-an, mungkin dulunya kita belum menginjak era-era digitalisasi. Ya, kalau kita masih ada P4, kemudian ada PPKN, PMP juga kan? PSBB ya. Nah, itu kan paling tidak kita mengerti. Lah sekarang, pernahkah mereka menghafal tahun berapa di Ponorogo misalnya, kemudian kerajaan Majapahit itu bagaimana? Tuanku Imam Bonjol juga. Kita dulu jangankan itu, nama gubernur dan menteri aja hafal. Iya, setiap pelita ini kita hafal. Betul. Siapa Panglima ABRI dulu kan. Nah, salah satunya adalah kami sekarang adalah mencoba dengan gaya baru kalau melakukan sosialisasi. Kalau dulu mengumpulkan di suatu aula, lalu kita berbicara, mungkin kalau dalam tanda kutip tuh mereka ngantuk. Ya, satu arah. Iya, satu arah. Nah, kami sekarang mencoba, jangankan itu ya, maksudnya di tim-tim yang kami bentuk aja ada 6-7 tim itu, yang tim kewaspadaan dini, FKUB, kami mencoba jangan di ruangan lagi lah. Ya, maksudnya di aula kami misalnya, atau di aula apa. Kami mencoba kayak 2 hari yang lalu kami rapat tim itu di KPA gitu loh. Artinya udah mulai membuka diri ya, enggak? Membuka diri. Jadi suasananya lebih santai. Nah, begitu juga ini di kemarin kami mencoba berdiskusi dengan anak-anak muda. Sudah 2 kali ini kami mencoba di kalangan yang mereka memang style mereka. Karena mereka kan sekarang jujur aja ada generasi ini kan generasi milenial yang luar biasa. Mereka kalau dituntut untuk satu arah nggak mungkin. Jadi kami yang merubah pola pendekatan. Tapi kami tetap menanamkan apa itu sih wawasan kebangsaan, apa itu kesatuan bangsa yang harus kita jaga ini. Kemudian kami coba sisipkan juga, selain itu adalah bagaimana pemahaman mereka ini tidak bertentangan dengan pemahaman agama mereka, agama mereka masing-masing, dengan gaya milenial. Dan kami pun harus seperti orang milenial sekarang, yang tidak kaku, tidak ini, dan ya agak sedikit inilah. Agak respon dengan mereka, agak apa ya, peka dengan keinginan mereka tanpa melupakan esensi yang akan kita sampaikan, gitu loh Mas Bro. Nah, kemudian kan banyak pintu atau jendela yang bisa menjadi informasi masuk ke generasi muda ini kan, Bang Rijal. Salah satunya adalah sosial media. Nah, menyikapi ini kan tentu jadi PR besar juga, apalagi kita nggak bisa memaksakan orang mesti satu arah saja kan, memberikan informasi. Nah, apakah Kesbangpol, mohon maaf dalam hal ini, apakah sudah pernah koordinasi misal dengan Diskominfo untuk cara mengemas sosialisasi itu dalam hal digital? Apakah sudah atau ada rencana jangan-jangan? Iya, kami sudah beberapa kali berdiskusi, berbicara dengan Dinas Kominfo untuk lebih bagaimana ini ya, maksudnya saluran apa yang bisa kami gunakan, saluran seperti apa yang selain memang misalnya kami punya sosial media tersendiri di sana. Maksud saya itu ya, kalau yang sosial media kita kan sudah pasti kita ini, tapi apakah ada yang bisa kami sumbangsihkan, misalnya yang bisa lebih besar gitu loh ininya, yang bisa diterima orang banyak. Kita mencoba berbicara hal-hal tersebut. Misalnya mohon maaf nih, ada aplikasi apa yang bisa kami lakukan juga, apa yang bisa kami isi, dan bagaimana sih sebenarnya
grand design mereka itu yang bisa kita diaplikasikan di Kes Bangpol gitu ya. Ini harus sinkron gitu ya. Yang bisa kita lakukan juga. Nah, maksud saya itu artinya adalah di sini dituntut sih sebenarnya ke apa ya? Kecakapan kita untuk melihat prospek dan peluang. Tapi kalau saya pikir gini Bang Rijam, ini penting mungkin ya. Ini kalau pendapat saya ya. Saya pikir koordinasi lintas sektoral SKPD ini penting, khususnya misal dalam hal menjaga rasa kesatuan kita terhadap tanah air, terhadap kebangsaan kita. Saya pikir Kes Bangpol dengan banyak SKPD harus disupport juga dong Kes Bangpol. Iya, jangan pakai lagu lama terus ini kan. Kayaknya sudah menjelang siang banget, petang agak mulai panas sih. Jadi begini. Ya jangan sampailah saya sih menilai bahwa tidak semua sih anggapan ini ya. Pertama itu anggapan adalah kita berangkat bahwa ada anggapan bahwa di Kes Bangpol itu adalah SKPD yang tidak terlalu diperhatikan. Kata siapa? Kata tanda kutip, dan mental itu pun kita masih rasakan. Tapi saya kali ini memperhatikan Kes Bangpol. Iya, itu terima kasih banget apresiasinya. Jadi maksud saya ingin menyampaikan dan beberapa masuk ke sana saya juga ingin dengan kawan-kawan saya yang pertama adalah kami membangkitkan mentalitas mereka. Oh kita ini SKPD penting. Tentunya dari internal dulu Bang. Internal kita SKPD penting. Dan kita juga salah satu SKPD utama di dalam beberapa hal yang menjadi tugas kewajiban pemerintah kota kan. Salah satu dari 13 SKPD utama yang punya prioritas pekerjaan yang besar gitu. Nah, dari situ bahwa dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Terutama kami adalah badan yang sebenarnya adalah fungsi koordinasinya yang utama. Nah, tentunya nanti eksekutornya adalah dinas-dinas SKPD lain. Nah, tapi juga bagaimana kita membangun image bahwa kita adalah koordinator yang baik. Ya kan, koordinator yang baik, bagaimana kita berkoordinasi itu lebih humble, lebih luar biasa dan lebih erat dengan SKPD lain, itu tergantung kita juga. Bagaimana kita mau dihargai oleh SKPD lain kalau kita juga tidak kredibel. Betul. Nah, itu maksud saya. Jadi kita membangun kita dulu. Membangun brand image bahwa Kes Bangpol Kota Banjarbaru itu mampu untuk juara. Termasuk bersinergi dengan SKPD ya. Betul. Nah, kemudian Bang Rijam bicara soal, saya selalu menarik dengan ibu kota. Hampir beberapa kali kepala dinas ataupun SKPD yang podcast dengan kami, saya coba mengaitkan dengan persoalan ibu kota karena saya pikir ini hal yang mumpung masih nol. Ayo kita sama-sama, kita jaga sama-sama, kita arahkan juga sama-sama, biar status ibu kota ini nggak sekedar euforia saja. Wah, kita jadi warga ibu kota, jangan sampai sebatas itu saja. Nah, bicara soal ibu kota, tidak menutup kemungkinan Bang Rijam ya, ketika ada persoalan-persoalan, khususnya persoalan secara universal, secara umum Kalimantan Selatan, misal terjadi ada aksi unjuk rasa kan awalnya mungkin di Banjarmasin. Nah, tapi kan kini bisa saja orang unjuk rasa ke Banjarbaru. Nah, saya pernah berpikir ini kalau misal, tapi tidak semua unjuk rasa berakibat ada kerusakan atau apalah ini. Tapi kan setidaknya ada hal-hal yang dijaga oleh pemerintah sendiri. Nah, Kes Bangpol membaca itu sejauh mana sudah? Jadi begini Mas Bro. Jadi kita harus sadari bahwa Kes Bangpol itu tidak hanya di Banjarbaru. Kita berbicara Kes Bangpolnya dulu. Adalah rumah bagi komunitas intelijen daerah. Jadi salah satu fungsinya itu adalah rumah bagi komunitas intelijen daerah. Banyak yang tidak tahu bahwa di situ kita bergerak dalam kesenyapan. Setiap saat kita selalu bertukar informasi, keluar masuk dan sebagainya. Banyak hal diskusi. Apalagi kita sekarang menjadi ibu kota. Ibu kota Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya beritahu dan bilang bahwa ini akan meningkatkan beban kerja kita, beban controlling kita, beban pengawasan kita dengan semua ornamen ya, ornamen kehidupan di Kota Banjarbaru dan Kalsel juga, Kalsel juga.
ya seperti Mas Bro tadi bilang bahwa dulunya di Banjarmasin Iya. akan bergerak ke kota Banjarbaru kan, karena sebagai IKP itu akan jadi sentralistik nantinya. Kan gini Bang Dijam, misal nih kawan-kawan, misalkan ada kawan-kawan dari buruh, misalkan nasi unjuk rasa 1.000 orang ke Banjarbaru nih. Betul. Misal ada kawan-kawan dari misal tenaga kontrak atau dari buruh, dari tenaga yang lainnya atau seperti apa kan Mulai ribuan panas. kan ini kan. Oh, iya. Mulai panas pertanyaan. Saya coba mau cobain. Gimana Iya, itu Bang jadi Dijam? gini, kita sudah memetakan itu. Sudah dipatahkan berarti ya? Sudah memetakan itu akhir-akhir ini. Jadi di akhir triwulan keempat ini kita sudah petakan apa sih yang ini menyangkut kenaikan BBM, menyangkut ini. Kemudian eskalasinya nanti mungkin di 2023 bagaimana nanti pergolakan perasaan kawan-kawan tenaga honorer dan sebagainya itu bagaimana. Jadi ada beberapa hal mungkin tidak bisa saya buka semua. Kita kemarin sudah diskusi dengan kawan-kawan Bais dan kawan-kawan BIN dengan itu komunitas intelijen daerah lah. Apa yang langkah-langkah kita? Berarti sudah ada pembicaraan secara internal ya? Apa yang akan kita bisa lakukan secara real ataupun masukan yang kita sampaikan kepada pimpinan daerah kita ataupun secara global apabila ada pertemuan dengan komunitas intelijen daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ini loh rekomendasi dari kita untuk supporting kepada Pak Gubernur nantinya misalnya untuk memberikan mengeluarkan keputusan kebijakan dan sebagainya. Jadi beberapa hal memang sudah kita petakan. Kemudian ya walau kita sadari bahwa ada UNRAS itu, unjuk rasa itu adalah memang saluran demokrasi. Iya, Kita harus hormati kan? itu dulu. Ada hak kan? Iya, untuk tapi pendapat. tapi apabila kita memang bisa untuk memberikan pemahaman bahwa hal ini tidak perlu kita lakukan demonstrasi ataupun apa, misalnya kita rubah dengan FGD, Forum Discussion Group kan lebih baik. Nah itu tugas kita untuk melakukan pendekatan seperti itu. Karena jangan sampai juga unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya itu disusupi oleh kepentingan yang bisa merusak keutuhan kita di Kota Banjarbaru ini pada khususnya atau di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kita ini kan sudah seksi nih sekarang. Oh iyalah. Banjarbaru sudah seorang gadis yang tumbuh menjadi matang. Dulu mungkin di 20 tahun yang lalu kita masih imut. Iya, masih dideketin kumbang banyak lah. Iya, kinyis-kinyis kalau bahasa sini kan. Kalau sekarang udah siap kan? Sudah siap matang untuk dipinang seseorang. Jadi dalam tanda kutip kita harus menyiapkan ini menjadi aman, tentram, damai gitu. Nah, bicara soal pinang meminang ini, sebentar lagi kan ada pilkada ini. Saya jadi langsung gaspol ini jadi ya. Karena ada istilah kata pinang meminang. Walaupun mungkin terlalu dini ya kita bicara soal pilkada 2024 ya. Tapi setidaknya mungkin masyarakat juga pengen tahu apakah duduknya agak serius dulu. Siap. Iya. Apakah sudah ada yang dikerjakan atau tugas Kesbangpol untuk persiapan di 2024? Banyak Mas Bro. Jadi ataupun baik dengan parpol juga ya. Iya. Nah, gimana? Kalau kita berbicara politisnya dulu, adalah politik karena bidang satu itu tadi saya bilang adalah politik, bidang politik dan ormas kan. Jadi kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah pensuksesan pestanya dulu. Jadi dalam 2 tahun ke depan kita kan memang hampir 1 tahun berapa bulan gitu ya. Tapi di 2022 kita sudah harus supporting bahwa di 2022 ini kita sudah banyak hal yang kita lakukan. Contohnya adalah sosialisasi mengenai politik tadi, terutama untuk mendorong bagaimana para pemilih pemula itu paham apa yang akan dilaksanakannya di 2024 bulan Februari itu untuk memilih wakilnya nanti. Kemudian dia siap-siap juga untuk memilih presiden Republik Indonesia yang akan datang. Yang tentunya mungkin nanti bukan Pak Jokowi lagi kan, karena beliau sudah 2 periode. Jadi kita harus memberikan pemahaman bahwa mereka punya hak itu dulu. Tapi ada kewajibannya, bla 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 bla, ini kewajibannya. Itu domain kami sebagai mitra dari KPU, sebagai mitra dari Bawaslu, ya kan. Nah itu ya kami lakukan sekarang. Kemudian kita menyiapkan juga nantinya untuk anggaran pelaksanaan mereka. Kalau pesta kadang-kadang susah juga ya. Iya. Jadi kita berkoordinasi karena menurut undang-undang kita kepala daerah wajib untuk
menyiapkan hal tersebut, supporting kegiatan itu. Artinya SKPD teknis menyiapkan apa yang bisa didukungnya. Nah, kami selaku salah satu SKPD-nya teknis tersebut adalah menyiapkan anggarannya untuk pelaksanaan demokrasi itu. Itu supporting utama kami. Tapi selebihnya adalah kami bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi. Baik kami adalah sendiri-sendiri ataupun gabungan. Karena juga selain itu kami juga berusaha untuk membentuk juga pemilih pemula itu sehat secara jasmani dan rohani. Kami juga bekerja sama dengan BNN. Jadi tahun depan kami banyak hal yang kami lakukan juga selain dengan KPU, tapi kami dengan BNN untuk menyiapkan ini jangan sampai ngawur nih. Iya. Perilakunya. Salah satunya yang kami lakukan selain itu adalah dengan BNN kerjasama untuk tes urin nantinya ke depan bagaimana. Ini kita siapkan dengan ini di Oktober November ini nanti tes urin untuk misalnya 1.000 pelajar, 1.000 ini. Nanti tahun depan berapa lagi? Jadi jangan sampai juga kita menyuruh orang memilih tapi otak dan jiwanya tidak benar gitu. Iya. Nah, jadi kita harus berpikir itu. Alhamdulillah tadi di anggaran perubahan apa yang kami rencanakan itu dan akan dilaksanakan dengan ini disetujui oleh DPRD Kota Banjarbaru dan dapat apresiasi. Karena ini sebenarnya untuk membina dan menyiapkan pemilih-pemilih yang memang luar biasa gitu. Yang memang paham. Tadi Bang Nijam juga di awal tadi menyebutkan ada keterlibatan FKUB. Seperti kita tahu pada Pilpres 2019 kemarin itu yang agak panas dan mempengaruhi pemilih juga masyarakat itu kan salah satunya pemilih identitas. Iya, mencoba diarahkan ke persoalan SARA. Iya. Nah, salah satunya, bicara soal FKUB tadi, apakah nanti juga akan intens juga dengan FKUB, Kesbangpol dan FKUB agar isu-isu yang kejadian kayak kemarin itu nggak kejadian lagi sekarang? Gimana? Jadi itu tidak hanya FKUB, Mas Bro. FKUB salah satu fondasinya yang fundamental. Tapi jangan lupakan juga bahwa ini sebenarnya adalah ranah wawasan kebangsaan kan. Iya. Wawasan kebangsaan. Nah, disitulah yang tim pemantapan tentang kewawasan kebangsaan itu harus betul-betul bermain di sini. Karena ini kan tim itu selalu pasti tokoh-tokoh. FKUB kan tokoh agama ini, tokoh ini, tokoh ini. Nah, mereka akan bersinergis nantinya. Dibantu oleh tim kita ada juga tim pemantauan dini semua masalah konflik dan itu tokoh-tokoh juga tokoh internal di Kota Banjarbaru ini. Nah, kami mencoba meramu 3 ini. Saya besok hari Kamis itu tim ini. Nanti Senin depan tim ini. Tapi nanti kami akan gabung mereka untuk berbicara berdiskusi bagaimana ini ke depannya. Dan itu jarang terjadi, tapi kita sekarang sudah punya planning itu. Insya Allah kami lakukan. Masalahnya gini, jangan sampai lagi kita berpikir tentang pemilih ini berpikir tentang dia memilih karena identitas. Ya, politik identitas tadi. Jangan sampai itu maksud saya, karena itu tidak menjamin kebaikan kan. Jadi maksud saya coba kita berpikir wawasan kebangsaan ini, ya kan. Jadi apa istilahnya kalau dulu salah satu tokoh besar bangsa dan agama kita kan mencintai negara itu salah satu ya kan, mencintai agama kita. Jadi mencintai bangsa dan negara dulu gitu. Jadi hubbul watan minal iman ya kan. Nah, itu maksud saya. Jadi kita jangan kebalik mentang-mentang A lalu kita harus A langsung A juga gitu. Jangan, saya malas saya nyebutnya nanti SARA lagi. Nah, jadi beberapa langkah itu yang kita lakukan. Memang kami memaksimalkan potensi dari kawan-kawan kita di FKUB, tim FKUB ini, forum ini, untuk benar-benar melihat semua permasalahan keagamaan tentang keumat beragamaan ini jangan sampai politik identitas muncul lagi ya. Iya, jadi jangan sampai dipolitisasi. Hati-hati kita di sini, jangan sampai masalah tersebut memicu keretakan NKRI kita ini. Nah, Bang Nijam, bicara soal kesatuan udah,
bicara soal kebangsaan udah, Betul. bicara soal politik juga udah. Nah, tapi saya ingin bertanya Bang Lijam, tentu ketika berhubungan ataupun bekerja sama dengan mitra kerja misalnya seperti FKUB, tentu banyak orang yang tidak di Kesbangpol, mungkin banyak penganut agama yang bekerja juga di sana. Betul. Nah, kemudian ada anak muda, ada juga anak muda di Kesbangpol. Nah, pertanyaan saya, apakah juga Kesbangpol memerhatikan soal kesetaraan gender? Nah, ini kan gimana? Iya, betul. Nah, kan nggak semua orang politik itu pria semua. Betul. Nggak bicara soal nasionalis, pria semua. Betul. Nah, gimana? Jadi begini, kalau kita kaitkan dulu dengan politik, ada kewajiban partai politik kan Iya. untuk mendaftarkan calon legislatif mereka itu minimal 30%. Iya, jangan jadi syarat doang kan? Jangan jadi syarat doang. Iya. Nah, Gimana kemudian, itu? tapi perlu kita pahami juga bahwa adalah gender ini jangan salah mengartikan. Gender itu bukan berarti perempuan. Bukan kelamin ya. Bukan kelamin. Iya. Tapi bagaimana kewajiban masing-masing itu adil. Sama persamaan hak mereka itu dalam artian gini. Laki-laki kalau punya kewajiban begini, perempuan juga begini. Bagaimana melindungi mereka juga hak itu? Bagaimana melindungi hak mereka ini? Jadi jangan salah bahwa persamaan gender itu hanya memajukan perempuan. Iya. Tapi bagaimana juga kita memberikan porsi yang adil untuk mereka dalam kalau dia memang memiliki pekerjaan yang itu, dia harus betul-betul memang melaksanakan itu sesuai dengan hak dan kewajibannya tadi. Contoh misalnya, kalau dia seorang Satpol PP misalnya ya, kita bicara begitu melakukan operasi penertiban berkaitan dengan pedagang perempuan, PKL yang perempuan, berarti kan harus memang Satpol PP perempuan di situ. Ya, yang di depannya bukan laki-laki. Iya. Jangan sampai kita salah ini gitu. Iya, betul. Nah, jadi harapan saya juga bahwa porsi antara penerimaan laki-laki dan perempuan dalam hal-hal pekerjaan tertentu itu memang harus adil. Jangan sampai semua laki-laki. Iya. Tapi pada saat penerapannya nanti pekerjaannya dia bingung. Tiba-tiba dia menangkap misalnya mohon maaf gelandangan perempuan, tapi laki-laki yang megang enak nggak enak kan gitu kan? Nah itu maksudnya persamaan itulah. Jadi gender itu memang yang sering saya tangkap dari kawan-kawan itu adalah memajukan hak perempuan saja, tapi tidak, mereka lupa bahwa hak dia sebagai laki-laki pun ada gitu. Tapi kalau kayak gini masuk nggak kira-kira nih? Misalnya gini Bang Nijam, ada DPR misalkan anggota wakil rakyat yang perempuan. Nah, karena dia perempuan paling tidak ada di daerah misalnya ada produk-produk hukum yang memang mengamankan hak-hak perempuan. Iya, sewajarnya atau bahkan begitu. sampai ke anak loh gitu ya. Sewajarnya begini. Ini contoh saja nih. Masuk nggak kayak gitu? Masuk. Jadi gini, makanya harapannya bahwa legislatif itu bisa paling tidak ada 30% perwakilan perempuan. Jadi maksudnya gini, makanya pada saat calon legislatif diajukan oleh setiap partai politik itu minimal dari 30%, harapannya mereka bisa masuk ke legislatif yang tentunya nanti akan bisa menjadi pengawal ke hak-hak mereka. Artinya sebagai seorang anggota legislatif, kita sekarang mungkin ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Ada 6 orang dari 30 tuh mungkin sudah 20% lebih ya. Harusnya kita kejar lagi. Nah, salah satu leading sektor untuk bidang pemberdayaan perempuan itu dalam tim ya, tim yang forum kesetaraan gender itu. Salah satu leading sektornya adalah Kesbangpol mengenai peran serta mereka di politik. Nah, makanya setelah saya amati bahwa kita harus betul-betul melakukan sosialisasi kepada para perempuan-perempuan tangguh Indonesia di Banjarbaru ini bahwa ini loh yang wakil perempuan harus maju juga ya. Rencananya kami di tahun ini mungkin ada 2 kali sosialisasi khusus perempuan. Di tahun depan kami akan intensif ke perempuan juga selain yang semua untuk semua, tapi kami mencoba 4-5 kali itu untuk perempuan lagi. Beberapa sosialisasi. Karena setelah saya pahami tugas dan fungsi dari tim itu, kami ternyata leadernya.
Oh iya. Ya, leadernya untuk memahamkan hal tersebut ke perempuan-perempuan tangguh Kota Banjarbaru ini. Artinya luas juga ya jangkauan. Iya, harusnya Kesbangpol ini ya. itu memang tugas kita. Jadi gini, mereka harus paham perempuan ini, mereka harus punya wakil. Mereka harus punya wakil. Iya, kalau nggak ada wakilnya, gimana siapa yang memperjuangkan akan hak-hak itu ya? memperjuangkan hak-hak mereka yang nantinya mungkin menjadi perda. Iya. Ya, yang Misal ada kawasan ini apa? Iya. Ada angkutan massal misalkan harus ketika ada tempat duduk perempuan, tempat duduk anak-anak kan itu Iya. bagian dari ini juga kan? Kemarin kami berdiskusi juga dengan Dinas Perhubungan. Seyogianya mungkin gitu ya, seyogianya bisa nih misalnya salah satu contoh angkutan pelajar gratis tuh. Iya. Ada yang misalnya dikhususkan untuk perempuan. Iya. Jadi ada yang khusus untuk ini gitu loh. Selain memang di dalam agama tertentu kan ada yang memang mensyaratkan itu, tapi bukan hanya itu gitu loh. Tapi menjaga hak-hak mereka. Karena kan perempuan itu agak lebih kompleks gitu loh. Permasalahan pada dirinya gitu. Ada mungkin dia lagi A, dia lagi B. Nah, salah satunya kami memberi advice ke Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang hal tersebut. Kemudian kami juga mencoba kemarin beri saran bahwa parkir khusus perempuan. Iya, betul juga itu ya. Misalnya di Pasar Bauntung atau di Murjani. Mudah-mudahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru juga bisa untuk mengeksekusi itu. Karena itu kan salah satu kita menjaga persamaan gender tadi. Betul. Iya kan? Jadi langkah dan pemikiran ini akan kami sampaikan. Sudah disampaikan dan akan disampaikan lagi berulang-ulang. Biar kita sama-sama bukan hanya mengejar indeks ya. Iya. Misalkan untuk indeks pemenuhan kuota saja. Tidak. Jadi kita memang ingin pengaturan ini berjalan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu tugas kita, tugas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru dan Kesbangpol ke seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi walaupun kita tahu juga ya Bang Nijamnya di DPR itu ada beberapa anggota DPR yang memang perempuan juga cukup keras dan tegas juga ya ketika itu. Iya, benar. Tapi tentu ketika itu ada tambahan amunisi lagi, lebih baik. Lebih bagus lagi berarti ya. Kita kenal ya macan-macan yang macan-macan panggung di DPR lah ketika Kota berdebat dengan pemerintah. Luar biasa. Dan saya juga mengalami perdebatan dengan beliau-beliau kan, dan luar biasa memang tujuannya membangun. Nah, harapan baru kita, 6 ini ya. Iya, ini baru 6. Bagaimana kalau 20 misalnya? Iya. Dan saya menyadari, kita semua menyadari. Tipikal seorang ibu, iya kan, atau seorang perempuan tuh biasanya lebih rasional kan. Iya. Lebih rasional dalam mikir sesuatu. Mengayomi, ya kan, melindungi. Iya. Mungkin semangat itulah yang akan kita minta ditularkan ke dunia perpolitikan, kemudian dunia pemerintahan di Kota Banjarbaru dulu pada dan mudah-mudahan melebar ke nasional kan. Nah, tugas kita mensosialisasikan hal itu bahwa ini loh kewajibannya. Harus minimal 30%. Seyogianya yang ngisi di DPRD Kota Banjarbaru dan DPRD itu adalah DPRD lain, provinsi dan DPR RI itu diperbanyaklah perempuannya biar imbang. Dan itu PR Kesbangpol. PR semua leadernya kami. Saya mudah-mudahan sukses sosialisasi ke pemilih pemula nanti ya. Betul. Mudah-mudahan banyak figur-figur perempuan baru di Banjarbaru yang juga turut serta mengamankan dan membangun Banjarbaru sebagai ibu kota. Terakhir Bang Nijam, ini pertanyaan pemungkas terus saya ini kalau di terakhir podcast ini. Bang Nijam, apa yang diinginkan pemerintah kota melalui Kesbangpol tentang masa depan Banjarbaru? Karena kita sudah beda Bang Nijam, kan kita udah bukan kota biasa lagi nih, udah jadi ibu kota. Karena gini, bagaimana tetap membuktikan Banjarbaru layak sebagai ibu kota tapi tidak melupakan sejarah-sejarah saudara-saudara kita di Banjarmasin yang memang awalnya adalah ibu kota itu. Ini kan rentan sekali sebenarnya. Saya sering membaca di sosial media antara Banjarmasin dengan Banjarbaru. Nah, ini gimana sih biar kita tetap damai, kemudian sama-sama besar dan sama-sama membangun. Banjarmasin jangan dilupakan, Banjarbaru juga jangan terlalu jumawa. Gimana? Betul. Pendapat saya sih adalah begini. Kita perlu sama-sama membangun mindset yang
menganut apa ya istilahnya, kesetaraan tapi tidak saling memukul ya. Banjarbaru harus bekerja lebih keras. Kita semua, baik itu pimpinan dan terutama kami selaku bawahan, selaku SKPD yang melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban dari pimpinan, kita harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa Banjarbaru bisa gitu, bisa untuk dan pantas menyandang predikat itu ya. Menyandang predikat itu. Apabila kita mampu menunjukkan itu, saya yakin bahwa penghormatan dari kota yang lain ataupun kabupaten lain itu akan berbeda. Disegani, dihormati tanpa merendahkan yang lain. Kuncinya adalah bagi kita kerja keras dong. Kita semua harus kerja keras. Kerja keras menunjukkan kita memang layak dan mampu. Layak untuk memimpin sebuah ibu kota Kalimantan Selatan. Dan saya yakin beliau sebenarnya layak dan mampu. Kitanya yang di bawah ini, Kita ini bersama-sama sebenarnya. kita yang di bawah SKPD dan seluruh masyarakat Banjarbaru itu harusnya juga terpacu untuk menunjukkan bahwa kita memang layak untuk ini, layak untuk juara, ya kan gitu loh. Nah, insya Allah kedepannya orang akan menghargai kita dan itu menjegani kita. Saya pikir mudah-mudahan ini adalah harapan kita semua, Mas Bro. Harapan kita semua, baik itu 3 pilar, ya kan. Iya. Harusnya sinergis semua, sinergitas yang diperlukan. Tugas kamilah Badan Kesbangpol untuk memastikan bahwa semua tersinergi dengan baik. Itu Mas Bro, pamungkasnya. Oke, warga Banjarbaru, sebenarnya jujur saya masih banyak pengen ngobrol dengan Kesbangpol kali ini dengan Bang Nijam. Tapi ya durasi juga mempengaruhi waktu itu, biar nggak bosan juga penonton kan. Betul. Saya coba menyimpulkan ternyata Kesbangpol itu bagian dari pemerintahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya, tugasnya kompleks. Iya, bicara soal permasalahan politik, soal ideologi, Iya, soal kedamaian masyarakat, betul. lintas agama, Kerukunan umat. semuanya sampai ke politik, sampai yang terakhir tadi bagaimana menyeimbangkan hak-hak antara laki-laki dan perempuan juga Ternyata itu tugas ternyata kita. di dalam Kesbangpol juga urusannya. Betul. Dan yang terakhir soal ibu kota tadi, saya terima kasih sudah memberikan pendapatnya dari Kesbangpol. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan sederhananya, semoga Banjarbaru dan masyarakatnya tidak jumawa dengan status ibu kota. Kalau menurut saya penghargaan yang tertinggi itu adalah penghargaan dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Betul. Bagaimana kita membuktikan Iya. dengan kinerja, dengan kemampuan Banjarbaru tanpa merendahkan sejarah. Ya. Karena Banjarmasin mau tidak mau saudara kita tertua dan selama perjalanan sejarah Kalimantan Selatan sudah berjuang habis-habisan menyandang gelar sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Terima kasih juga buat warga masyarakat Banjarmasin. Bang Nijam, Siap. kita podcast lagi nanti ya. Siap. Karena pilkada mau dekat, terus nantilah kita cari bocor-bocoran saja lah. Ya, kapanpun dan dimanapun. Siap. Bang, terakhir Bang, udah ada bocoran nggak soal pilek dan pilkada lah? Ada nggak? Tapi jangan jawab dulu lah. Kita podcast berikutnya saja. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.